menandai awal kode PHP agar server tahu bahwa ini adalah skrip PHP. Untuk baris kedua, membuat koneksi ke database MySQL menggunakan MySQL. Baris keempat, mengecek apakah terjadi error saat koneksi ke database. Baris kelima, untuk melihat jika koneksi gagal. Yang ini untuk menandakan bahwa menutup blok kondisi if dan menandai akhir dari skrip PHP. Ada heading 3 class title dashboard, itu menampilkan judul dashboard dengan ukuran heading level 3. Class title digunakan untuk memberikan gaya CSS. Ada div class wrap content, membuka sebuah kontainer pembungkus konten. Wrap content biasanya digunakan untuk mengelompokkan isi agar mudah untuk ditampilkan. Ada heading 4 yang berisikan tentang aplikasi. Itu untuk menampilkan subjudul tentang aplikasi dengan heading level 4, digunakan sebagai judul bagian penjelasan aplikasi. Ada tag P, SMK Negeri Utopia, menampilkan teks paragraf berisi nama instansi aplikasi yaitu SMK Negeri Utopia. Ada tag tutup div, itu untuk menutup div wrap content, artinya semua isi di atas judul dan paragraf berada dalam satu kelompok. Baris pertama PHP untuk awalan penulisan kode PHP. Baris kedua ada function rupiah atau variabel angka. Ini membuat function bernama rupiah. Variabel angka adalah nilai uang yang mau diformatkan. Baris ketiga, ada variabel hasil number format. Variabel angka, 2 di belakang koma sebagai desimal, titik sebagai pemisah ribuan. Baris kelima, ada else. Kondisi else dijalankan jika variabel rupiah sama dengan 0. Baris keenam, variabel hasil sama dengan 0. Jika nilai yang dikirim adalah 0, maka hasil diisi dengan 0. Baris ke-9, return hasil. Mengembalikan nilai variabel hasil dari function. Nilai inilah yang akan ditampilkan atau digunakan di file lainnya. Bagian ini digunakan untuk menandakan akhir kode PHP. Baris file bagian ini digunakan untuk menulis kode CSS langsung di dalam file PHP atau HTML. Media print, kode ini berarti aturan CSS ini hanya berlaku saat halaman dicetak, misalnya saat klik tombol download atau print. Tag heading 3, class M, title, data pembayaran, tutup heading 3. Untuk menampilkan judul utama halaman yaitu data pembayaran. Div class wrap content. Div ini digunakan sebagai pembungkus seluruh konten utama. Heading 4, data pembayaran SMK Negeri Utopia. Judul subhalaman yang menjelaskan data pembayaran milik sekolah. Setiap tag TH adalah judul kolom, seperti nomor urut, nama petugas, NISN, nama siswa, tanggal, bulan, tahun, total bayar, sisa bayar, dan keterangan. Tag TH, constant, 2, kelas, opsi. Opsi tutup tag TH. Kolom opsi digabung jadi 2 kolom, biasanya untuk tombol edit dan tombol hapus. Tag TR membuat baris baru untuk setiap data pembayaran. Tag TD ini fungsinya menampilkan nomor urut, lalu otomatis bertambah 1. Tag TD selanjutnya menampilkan nama petugas yang memproses pembayaran. Untuk TD ini menampilkan NISN siswa. Tag TD ini untuk menampilkan nama siswa. Selanjutnya, untuk menampilkan tanggal pembayaran. Di bawahnya untuk menampilkan bulan pembayaran.
Dan yang terakhir untuk menampilkan tahun pembayaran. Di sini sudah ada format rupiah yang tag TD-nya menampilkan total bayar dalam format rupiah menggunakan fungsi rupiah. Tag TD terakhir untuk menampilkan sisa pembayaran dalam format rupiah. Di sini sudah ada tombol aksi atau tombol bayar yang digunakan untuk melakukan atau mengedit pembayaran berdasarkan ID pembayaran. Di situ sudah ada juga tombol hapus yang gunanya untuk menghapus data pembayaran dengan konfirmasi terlebih dahulu. Untuk yang penutup perulangan, itu sudah ada menutup baris tabel atau tag TR dan menutup perulangan while. Juga ada penutup div, menutup div content table. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian index.php. Sama-sama di situ ada include rupiah.php berfungsi untuk memanggil format rupiah. Yang kedua ada require kdb.php, itu berfungsi untuk memanggil koneksi ke database. Kemudian ada session start. Jika kita belum login, maka akan diarahkan ke halaman index.php. Yang kedua di sini ada link CSS untuk bagian sini dan sini. Kemudian ada tempat pencarian folder foto sini dan di sini. Kemudian di sini ada index.php, itu akan ditujukan ke halaman siswa, petugas, kelas, SPP dan bayar atau jika kita ingin logout. Nah, kemudian di sini ada konten dinamis routing sederhana menggunakan parameter variabel get hal dan variabel get aksi. Contoh, hal sama dengan siswa itu menampilkan siswa.php, hal sama dengan siswa dan aksi sama dengan input, maka menampilkan siswa input.php dan berikutnya sampai ke bagian bayar. Nah, begitu saja untuk bagian indeks. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian siswa.php. Pertama-tama di sini saya melihat ada href index.php, hal sama dengan siswa dan aksi sama dengan input. Nah, di situ itu adalah link untuk penambahan data siswa. Nah, di sini ada tr, th, itu berfungsi untuk tampilan di bagian tampilan muka. Di sini ada function jika variabel i sama dengan 1, variabel check sama dengan variabel kdb. Variabel kdb itu ada pada bagian koneksi tadi. Query select bintang from siswa. Nah, di situ ada pengecekan pada database siswa. Kemudian while variabel to sama dengan check. Nah, kemudian di sini jika kita masukkan betul, maka di sini ada, jika kita ingin mengedit, di sini ada variabel link, bukan variabel link untuk menuju ke siswa edit dan ada link untuk menuju ke siswa delete. Nah, di situ berfungsi untuk mengedit dan mendelete. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian petugas.php. Sama seperti siswa.php, terdapat ada href index.php, hal sama dengan petugas dan aksi sama dengan input. Itu adalah link untuk menuju penambahan data petugas. Perbedaannya sama siswa dan
petugas tadi ada pada bagian hal sama dengan petugas. Nah, jika kita mengubah siswa, hal sama dengan siswa, itu dia akan bertambah pada siswa, atau kemudian pada tampilan itu akan error. Nah, kemudian ada TRDH, itu sama seperti sebelumnya. Nah, functionnya juga sama, terdapat ada edit dan delete. Nah, kemudian terdapat ada link untuk menuju petugas aksi edit dan petugas aksi delete. Begitu saja untuk petugas.php, siswa.php, dan index.php. Tag PHP untuk menandakan awal kode PHP. Session start memulai session agar data session yang sedang aktif bisa diakses. Session unset menghapus semua variabel session yang tersimpan, data login dibersihkan. Session destroy menghancurkan session sepenuhnya sehingga user dianggap logout. Header location index PHP untuk mengalihkan user kembali ke halaman login atau indeks setelah logout. Yang terakhir itu untuk penutup kode PHP. Pertama, PHP menandakan awal script PHP. Baris kedua, require memanggil file koneksi database agar bisa akses MySQL. Baris ketiga, codingan ini mengecek apakah data dikirim menggunakan metode POST. Select POST NISN mengambil NISN yang dikirim dari form. Codingan ini mengambil NISN dan nama siswa berdasarkan NISN. Result MySQL query menjalankan query ke database. Baris ke-10, codingan ini mengecek apakah data siswa ditemukan. Codingan yang ini digunakan untuk menyimpan data NIS dan nama ke dalam array. Codingan itu untuk mengirim data ke front dalam format JSON. Else kondisi jika NISN tidak ada di database. Enco NISN tidak ditemukan dalam database, itu untuk menampilkan pesan error. Selanjutnya, tag if untuk menutup kondisi dan script PHP. Heading 3, Class M Title Dashboard menampilkan judul halaman dashboard. Tag div kelas wrap content untuk pembungkus utama konten halaman. Heading 4, data kelas SMK Negeri Utopia untuk subjudul halaman data kelas. Tag P, data kelas SMK Negeri 1 Utopia, deskripsi singkat halaman. Untuk codingan yang tag A itu gunanya untuk tombol untuk menambah data kelas, dan tag I kelas itu untuk icon plus dan teks tambah. Tag div kelas content table kelas tb admin itu untuk membuat kontainer dan tabel data kelas. Tag tr, th, nomor, th, nama, tag th, jurusan, dan terakhir tag th call span 2 opsi. Fungsinya header table, nomor, nama kelas, jurusan, dan opsi untuk edit dan hapus. Tag PHP $i itu variabel, $i untuk nomor urut tabel. PHP $check sama dengan
Coding seperti itu mengambil semua data dari tabel kelas di database. While untuk yang baris while itu gunanya untuk perulangan menampilkan data satu persatu. Tag TR membuat baris baru pada tabel. Tag TD untuk menampilkan nomor urut otomatis. Tag TD lagi menampilkan nama kelas dari database. Tag TD untuk menampilkan jurusan kelas. Yang terakhir ada tag TD, tag A yang untuk edit. Itu fungsinya tombol edit mengirim ID kelas ke halaman edit. Tag TD, tag A yang itu untuk hapus, fungsinya tombol hapus dengan konfirmasi sebelum data dihapus. Yang terakhir, tag TR itu untuk menutup perulangan while. Yang terakhir untuk menutup tabel dan kontainer. 3. Baris pertama, heading 3, kelas M title dashboard, menampilkan judul halaman yaitu dashboard. Kelas M title digunakan untuk styling CSS. Baris kedua, tag div kelas wrap content digunakan sebagai kontainer utama, memudahkan pengaturan layout halaman. Baris ketiga, heading 4 tentang aplikasi. Tag P, data SMK Negeri 1 Utopia. Memberikan keterangan halaman, menjelaskan bahwa data yang ditampilkan adalah data SPP sekolah. Baris kelima, tag A, codingan ini memiliki fungsi sebagai tombol tambahan data SPP mengarah ke halaman data input, icon FA plus dari font sebagai simbol tambah. Baris ke-6, table class TB admin digunakan untuk menampilkan data SPP dalam bentuk tabel. Baris ke-7, table class TB admin digunakan untuk menampilkan data SPP dalam bentuk tabel. Baris ke-8, tag TR, tag TH ada nomor, tahun ajaran, nominasi, dan call span 2 opsi tutup kurung tag TR. Baris ke-16, codingan ini variabel 1 itu nomor urut data, variabel cek menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel SPP. Baris ke-17, codingan ini mengambil data satu persatu. Data disimpan dalam variabel CU, looping akan berhenti jika data habis. Tag TR, di bawahnya tag TD, menampilkan nomor urut, menampilkan tahun ajaran, menampilkan nominal SPP. Codingan ini digunakan untuk mengubah data SPP, mengirim ID SPP ke halaman edit, supaya data yang diedit sesuai dengan yang dipilih. Codingan ini juga menghapus data SPP, muncul konfirmasi terlebih dahulu, mencegah penghapusan tidak sengaja. Dan yang terakhir, codingan tag PHP ini menandakan akhir dari perulangan while. Semua data sudah ditampilkan. Demikian hasil project web yang telah kami kembangkan. Website ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data serta meningkatkan efisiensi sistem. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dan terus dikembangkan ke depannya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.